kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, walaupun suasana masih mendung, masih hujan, Ibu harap kalian sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, dan sudah sarapan dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk hari ini kita belajarnya IPS. Silahkan buka bukumu halaman 83. Hari ini kita akan membahas tentang upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang upaya dari mempertahankan kemerdekaan, kemudian tujuan dari proklamasi kemerdekaan ya. Salah satunya juga yang menjadi tujuan dari negara kita yaitu adalah kesejahteraan masyarakat ya. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat ini itu antara lain adalah pendidikan, kemudian lapangan pekerjaan, ketertiban dan keamanan, serta pemerataan pembangunan. Artinya ya, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera ini perlu dukungan dari semua pihak ya. Bukan cuma pemerintah tapi juga kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama misalnya adalah kita sebagai masyarakat harus membayar pajak, karena dengan uang pajak inilah maka pemerintah bisa membangun pembangunan di berbagai daerah sampai ke daerah pelosok. Kemudian kita sebagai siswa, kamu sebagai siswa ya, punya tugas ya, kewajiban untuk melakukan kesejahteraan masyarakat ini dalam bentuk adalah belajar ya, gunanya untuk meningkatkan taraf pendidikan yang ada di sekolah kita ataupun di negara kita, biar generasi berikutnya, yaitu kalian saat ini sampai kalian nanti dewasa dan mempunyai peran dalam pemerintahan, maka kalian bisa membangun negara ini jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah kita peroleh sampai saat ini ya. Itu gunanya kita sekolah ya, mempunyai pendidikan, mempunyai ilmu, mempunyai skill, kemampuan, itu kita gunakan untuk masa depan ya. Masa depan bukan hanya masa depan kamu, tapi juga masa depan negara kita. Kamu berkualitas secara tidak langsung, maka negara pun akan berkualitas. Karena selain itu juga ya, kesejahteraan masyarakat juga akan dirasakan kalau ada tumbuhnya semangat berwira swasta. Kenapa demikian? Karena dengan semangat wirausaha itu akan membuka lapangan pekerjaan. Jika lapangan pekerjaan itu banyak terbuka di negara kita, maka angka pengangguran atau untuk orang yang belum punya pekerjaan itu akan terbantu. Dengan adanya hal tersebut, secara otomatis kegiatan ekonomi semakin baik, pembangunan ekonomi semakin baik, maka kesejahteraan kita pun akan semakin baik sebagai masyarakat ya. Dan selain dari peran kita, pemerintah juga punya peran penting ya, yaitu melaksanakan pembangunan secara merata ya. Artinya pemerintah membuat fasilitas umum yang bisa dirasakan ya oleh masyarakat dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dan seperti yang disampaikan tadi ya, dengan adanya pembangunan fasilitas umum justru itu akan sangat membantu dalam proses kesejahteraan masyarakat. Kenapa demikian? Kalau semua akses jalan di suatu daerah itu bisa tercapai ya sampai daerah pelosok, maka tidak ada lagi daerah yang harganya terlampau tinggi dibandingkan daerah yang lain ya. Misalnya kalau di daerah kota mungkin harganya lebih murah, tapi sudah sampai pelosok itu sudah sampai berlipat harganya. Nah, hal itulah yang akan pemerintah lakukan untuk disamaratakan. Artinya dengan pembangunan yang semakin meningkat ya, fasilitas umum juga semakin diadakan di daerah terpencil, maka harga-harga pun akan makin terjangkau ya. Mungkin pada saat dulu tidak ada pendidikan di daerah pelosok, tidak ada fasilitas umum seperti rumah sakit ya ataupun puskesmas, tapi sekarang sampai daerah pelosok sudah dicapai ya. Dan pemerintah akan terus-menerus meningkatkan itu sampai kesejahteraan yang di desa atau daerah pelosok itu akan sama dengan
daerah lainnya ya. Jadi tidak ada lagi tempat tertinggal. Diusahakan demikian oleh pemerintah biar masyarakat yang ada di pelosok, yang ada di daerah ataupun di tempat yang tertinggal itu bisa merasakan juga pembangunan dari pemerintahan ya. Dan itu pun sudah kita lihat, sekolah banyak sampai daerah pelosok, kemudian perawat, dokter sudah sampai ke daerah-daerah pelosok. Itu sebagai tanda bahwa pembangunan kita juga semakin dibuat lebih baik, meningkat serta merata ya. Nah, itulah beberapa upaya dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Walaupun itu masih belum ya jauh dari kata sempurna, tapi dengan lambat laun ya semakin banyaknya kita ikut serta dalam kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional, memberantas kemiskinan, mencerdaskan bangsa. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kesejahteraan masyarakat itu akan tercapai di suatu saat nanti. Apalagi itu adalah untuk kalian di masa depan ya. Jadi untuk kalian semua harus giat belajar ya, biar kalian jadi pemimpin di masa depan dengan impian adalah dapat mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk tugas kamu adalah mencari ya dari berbagai sumber ya, boleh lewat internet, media cetak ataupun dimanapun kamu akan mendapatkan pembahasan ini ya. Silahkan dicari di media, kamu cari tentang program atau upaya pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera. Kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.